Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana hari ini? Baik nggak kabarnya? Baik, Bu. Semangat nggak belajar hari ini? Semangat, Bu. Ayo, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, awal baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu nih sama kalian. Pernah nggak kalian merasa charger HP kalian panas? Atau mungkin pernah nggak kalian lihat lampu rumah yang tiba-tiba redup? Pernah, Bu. Nah, kejadian itulah yang berhubungan dengan listrik. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai hukum Ohm. Yang dimana tujuan pembelajaran kita yaitu kalian akan belajar mengenai hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan listrik serta mencoba menyusunnya lewat simulasi PET. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kita sebelum simulasi. Next slide. Apa itu hukum Ohm? Di hukum Ohm itu kita akan belajar tentang hukum dasar listrik dan menghubungkan 3 hal, yaitu tegangan, arus, dan hambatan. Inilah yang akan membantu kita memahami cara listrik mengalir. Ini kalian bisa lihat, ini merupakan rangkaian listrik yang sederhana. Hukum Ohm sendiri berbunyi yaitu kuat arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengatar sebanding dengan beda potensial atau tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan pengatar tersebut. Biar lebih gampang, coba kita bayangkan aliran listrik itu seperti air di dalam selang. Tegangan itu tekanannya, arus itu jumlah air yang mengalir, dan hambatan itu seperti sumbatan di selangnya. Jadi secara matematis rumusnya dapat kita tuliskan dengan V sama dengan I dikali R. Yang dimana V ini yaitu tegangan dalam satuan volt, dan I merupakan arus dalam satuan ampere, dan R merupakan hambatan dalam satuan ohm. Untuk mencari I kita bisa itu kalau untuk dalam rumusnya itu tinggal dibalikkan aja kan, yaitu I sama dengan V per R. Kalau bentuk mencari R itu R sama dengan V per I. Kalau ada hambatan 3 ohm dan arus 2 ampere, berapa tegangannya? Kita tinggal memasukkannya, yaitu V sama dengan, tadi arusnya saya bilang 2. Dan hambatannya 3. Berarti tegangannya yaitu 6 volt. Sampai sini paham? Paham, Bu. Baik, sekarang kita masuk ke simulasinya langsung ya. Sekarang kita akan masuk ke simulasinya. Sebelumnya saya akan kasih kalian LKPD. Untuk langkah-langkahnya, Anda bisa perhatikan pada LKPD, yaitu yang pertama, buka website PET Colorado. Dan di halaman pertama itu, kita bisa pilih ini, subjeknya itu isu. Nah, di sini kan ada subjek fisik ini, kita centang yang elektrik, magnet, dan sirkuit aja ya. Di sini kita pilih Circuit Conduction Kit DC. Bisa diperhatikan pada LKPD-nya ya. Itu akan muncul tampilan seperti ini dan kita rangkai seperti yang di LKPD. Baik, sekarang kita rangkai ya. Yang pertama bisa dilihat
Di LKPD, buka laptopnya. Pertama kita ambil baterai. Lalu ambil resistornya. Ini resistor. Ini merupakan kabel ya. Kita hubungkan aja ini. Ini. Ini rangkaiannya untuk mengukur tegangannya. Kita bisa ambil voltmeter yang ini. Nampak kan? Nampak. Taruh di sini. Lalu untuk mengukur arusnya, kita bisa mengambil yang ini. Kalau untuk mengukur berapa kuat arus dari rangkaian ini, kita menggunakan karet yang ini. Kita letak ini ke bagian sini. Berapa hasilnya? 0,9 ampere. Untuk mengukur tegangannya, kita menggunakan voltmeter. Kita hubungkan kabel ini ke sini dan yang merah ke sini. Bisa dilihat berapa tegangannya, yaitu 9 volt. Pada LKPD itu kan ada data percobaan. Nanti kalian bisa mengisi data percobaan itu dengan mengulangi langkah-langkah yang sudah saya jelaskan barusan dengan sumber tegangan yang berbeda-beda. Coba dikerjakan sekarang. Saya beri waktu sebanyak 10 menit. Cukup? Cukup. Gimana LKPD-nya udah selesai? Sudah, Bu. Tolong hubungan ya. Setelah melakukan simulasi dan mengerjakan LKPD, saya ada memberikan contoh soal. Nih. Sebuah rangkaian sederhana terdiri dari sebuah baterai 9 volt dan sebuah resistor 3 ohm. Hitunglah besar arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Siapa yang mau mengerjakan ke depan akan saya berikan nilai tambahan. Karin, maju. Ya, Bu.
Kita periksa sama-sama ya. Tadi diketahui tegangannya itu 9 volt. Hambatannya 3 ohm. Yang ditanya itu arusnya, berarti kita tinggal ngasih aja rumus jalan pada GPT, yaitu I sama dengan I per R sama dengan 9/3 sama dengan 3 ampere. Beri aplaus pada tarik. Setelah kita mulai dari konsep, melakukan simulasi dari website web, dan mengerjakan LKPD, saya ingin salah satu dari kalian dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, Cinta, maju. Baik, setelah kita mempelajari mengenai hukum Ohm, yang dapat saya simpulkan adalah hukum Ohm itu menjelaskan mengenai hubungan dari tegangan, hubungan dari arus, dan hubungan dengan hambatan. Ya, yang dapat kita cari dengan rumus V sama dengan I dikali R. Nah, jika ada dua besaran diketahui, maka besaran ketiganya itu dapat kita cari. Lalu tegangan yang tinggi dan hambatannya rendah akan menghasilkan arus yang besar. Lalu konsep hukum Ohm ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti memahami mengapa lampu bisa redup atau kenapa kepala charger itu bisa panas. Yang selanjutnya, alat ukur seperti amperemeter dan voltmeter membantu dalam mengamati gejala listrik sesuai dengan hukum Ohm ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Cinta, beri tepuk tangan kepada Cinta. Setelah melakukan simulasi dari website PET dan mengerjakan LKPD, sekarang saya mau tanya nih, kalau kita ingin arusnya lebih kecil, apa yang harus kita ubah? Menaikkan hambatan atau menurunkan tegangannya. Kalau hambatannya semakin besar, arusnya akan kecil. Kalau hambatannya semakin besar, arusnya akan semakin kecil. Nah, itulah intinya dari hukum Ohm yang kita pelajarin barusan. Sebagai tugas, coba kalian cari alat listrik di rumah seperti kipas angin atau charger, catat berapa volt dan berapa ampere yang tertera di labelnya. Itu biasanya kan ada di labelnya itu. Itu akan kita bahas minggu depan ya. Ya Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan yang kita akan membantu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk antusias kalian semua pada hari ini. Saya harap kalian bisa memahami pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Rumah. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.